Baik, jadi sebelum kelompok kami akan menjelaskan lebih jauh bagaimana etnobotani dari pohon bodi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan terkait pohon bodi itu sendiri dan keberadaannya di dalam Candi Borobudur. Nah, jadi Ficus religiosa atau yang bisa dikenal sebagai pohon bodi itu merupakan pohon yang termasuk ke dalam famili Moraceae dengan ciri khas berupa pohon besar tinggi hingga 20 meter serta diameter yang dapat mencapai 5 meter. Daunnya bentuk bulat telur di mana memiliki ujung yang runcing, memanjang serta buah pada ketiak batang dan berubah warna menjadi ungu atau merah saat matang. Yang terakhir yaitu pohon bodi sendiri dalam keagamaan itu dianggap sebagai pohon yang suci bagi umat Hindu dan juga umat Buddha. Candi Borobudur sendiri itu adalah candi Buddha yang berumur ratusan tahun dengan bentuk berupa piramida yang memiliki undakan sebanyak 10 lantai dan dikelilingi oleh 72 stupa kecil yang berongga. Pada tubuh Candi Borobudur sendiri itu terdapat relief. Nah, relief ini menggambarkan bagaimana sih ajaran hidup dari Sang Buddha ya, di mana terbagi menjadi relief hiasan dan juga relief naratif. Ya, relief hiasan itu hanya relief yang istilahnya untuk menambahkan cerita dari relief naratif, sedangkan relief naratif itu lebih ke cerita asli dari Sang Buddha itu sendiri yang tergambarkan dalam Candi Borobudur. Nah, selain menggambarkan tentang sejarah dari Sang Buddha, relief tersebut juga memiliki beberapa makhluk hidup yang tergambarkan dengan jelas. Salah satunya yaitu pohon bodi yang melambangkan penerangan yang sempurna saat Siddhartha Gautama itu bertapa di bawahnya. Nah, pohon bodi sendiri itu banyak tergambar dalam berbagai relief pada Candi Borobudur. Hal tersebut ditunjukkan oleh Puspitasari pada jurnalnya tahun 2021 di mana terdapat beberapa relief yang ada di Candi Borobudur, yaitu Karma Wibangga di nomor 31 dan nomor 147, relief Latita Vistara itu di nomor 6, serta relief Jataka atau Avadana itu di nomor 79. Nah, pohon bodi itu pada relief tersebut pada umumnya itu memiliki peran sebagai peneduh dari sinar matahari langsung, di mana fungsinya itu selain untuk keagamaan berfungsi juga untuk kehidupan makhluk hidup. Ficus religiosa disebut juga pohon bodi atau asafata atau ara suci yang dipercaya oleh masyarakat sebagai pohon suci dan pohon kehidupan. Disebut pohon suci karena pohon ini memiliki arti penting bagi beberapa agama. Di agama Hindu, di bawah naungan pohon bodi menjadi tempat meditasi secara tradisional. Orang-orang Hindu berjalan mengelilingi pohon bodi sebagai pemujaan karena Dewa Wisnu dan Krishna memuliakan pohon tersebut. Sedangkan dalam agama Buddha, pohon bodi menjadi saksi perjalanan spiritual Siddhartha Gautama yang mencapai pencerahan setelah bermeditasi selama berhari-hari di bawah naungan pohon bodi. Pohon bodi kemudian menjadi tempat suci bagi para pengikutnya yang melambangkan kekuatan meditasi dan pencerahan spiritual. Pohon bodi bukan hanya penting dalam agama Hindu dan Buddha, tetapi juga memiliki makna simbolis dalam berbagai budaya di seluruh dunia. Di India, pohon bodi dihormati sebagai pohon suci. Di Thailand, pohon bodi dikaitkan dengan kemakmuran dan keberuntungan. Dan di negara-negara Asia Tenggara lainnya, pohon bodi sering ditanam di kuil-kuil dan di tempat suci sebagai simbol kedamaian dan pencerahan. Selain pohon suci, bodi juga dikenal sebagai pohon kehidupan karena memiliki peran penting dalam pengobatan tradisional berbagai masyarakat, terutama di India, Nepal, dan Asia Tenggara. Secara emik, dalam konteks pengetahuan lokal, kepercayaan praktik budaya masyarakat setempat, khususnya terkait obat tradisional, bodi dapat merujuk pada berbagai tumbuhan, rempah, atau bahan alami lainnya yang dipercaya memiliki khasiat penyembuhan. Terdapat beberapa contoh kepercayaan tradisional tentang khasiat bodi, yaitu yang pertama, mengobati luka.
Terdapat beberapa tanaman atau ekstrak herbal digunakan untuk menyembuhkan luka dengan cara dioleskan langsung pada kulit yang terluka. Lalu yang kedua itu mengatasi nyeri sendi dan otot, yang mana minyak atau salep dari bahan alami tertentu dioleskan pada bagian tubuh yang nyeri untuk meredakan rasa sakit. Dan yang terakhir, mengatasi gangguan pencernaan. Ramuan tertentu dipercaya dapat meredakan masalah pencernaan seperti diare, kembung, atau sakit perut. Perlu dicatat bahwa kepercayaan dan praktik ini sangat bervariasi, tergantung pada daerah dan komunitas tertentu. Misalnya, di Jawa, daun sirih sering digunakan untuk mengobati luka dan infeksi. Sementara di Bali, ramuan berbasis kunyit atau kunir populer untuk berbagai keperluan kesehatan. Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun kepercayaan tradisional ini diwariskan dari generasi ke generasi, tidak semuanya didukung oleh bukti ilmiah modern. Oleh karena itu, jika ada kondisi kesehatan serius, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan tenaga medis profesional. Baik, kita akan berbicara pengetahuan sains atau etik mengenai pohon bodi Ficus religiosa. Hampir semua bagian dari pohon bodi dapat dimanfaatkan dan digunakan manusia untuk berbagai olahan makanan dan obat-obatan. Buah dari Ficus religiosa dapat dimakan dan dapat digunakan sebagai sumber protein dan mineral. Daun dan batang pohon ini juga mengandung fitokemikal seperti flavonoid, terpenoid, tanin, dan saponin yang efektif dalam menyembuhkan penyakit asma, gangguan pencernaan, muntah-muntah, gonorea, peradangan, dan infeksi bakteri. Menurut berbagai literatur di database PubMed, pohon ini memiliki banyak keunggulan di bidang medis, yaitu yang pertama, aktivitas antibakteri. Ekstrak buah pohon bodi yang diawetkan dalam kloroform memiliki efek antibakteri terhadap Klebsiella pneumonia dan Bacillus aureus. Namun, pohon ini tidak menunjukkan aktivitas anti jamur apapun, tetapi ketika dikombinasikan dengan petroleum ether dan metanol, akan menunjukkan sifat anti jamur yang signifikan dan terkendali. Yang kedua, aktivitas anti kanker. Menurut literatur, ekstrak daun pohon bodi efektif dalam mengurangi kemungkinan sel kanker payudara melalui berbagai mekanisme yang menarik. Salah satunya memicu apoptosis pada sel kanker payudara MCF7. Yang ketiga, aktivitas antioksidan. Dalam literatur yang telah divalidasi, aktivitas antioksidan pohon ini berada pada sekitar 6,34 hingga 13,35%. Terdapat peningkatan yang nyata dalam kecepatan penyembuhan luka, kekuatan luka pada kulit, dan kekuatan luka pada granuloma. Yang keempat adalah aktivitas antiinflamasi. Aktivitas ini merupakan upaya organisme untuk menyingkirkan pemicu yang mengganggu dan memulai proses penyembuhan. Penelitian yang dilakukan oleh Kuleha et al. Pada tahun 2011 membuktikan bahwa fraksi daun Ficus religiosa pada tingkat dosis 40 mg per kilo dapat mencegah edema kaki tikus akibat karagenan dan geliat akibat asam asetat. Yang kelima, aktivitas anti-diabetes. Penelitian yang dilakukan oleh Pandit et al. Pada tahun 2010 membuktikan efek dari ekstrak air kulit kayu Ficus religiosa pada konsentrasi 50 dan 100 mg per kilo memiliki pengaruh yang jelas pada tikus dengan hiperglikemia yang diberi perlakuan diabetes yang diinduksi oleh streptozotokin. Kadar zat lemak darah dan kolesterol total juga menurun secara signifikan. Selain itu, peroksidasi lipid pankreas yang diinduksi oleh streptozotokin pada tikus diabetes secara signifikan menurun oleh ekstrak air kulit kayu pohon bodi. Nah, sekian. Terima kasih.